Sony. Nah, sahabat beta, kali ini saya sedang berada di Geraha Mustika yang terletak di Jalan Kitas Pejaten nomor 1A. Nah, hari ini Kabupaten Kudus Haji Muhammad Sattopo, Bupati Kabupaten Kudus, kedatangan tamu atau kunjungan kerja dari Wakil Ketua Komisi 11 dan juga Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membahas terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, seperti apa kegiatan pada hari ini? Bagi kalian yang penasaran, tetap di sini, tetap ikuti kami dan jangan kemana-mana. Penghasil cukai yang paling banyak di Jawa Tengah. Nah, saat ini dengan adanya peruntukan yang bagi saya kurang bisa familiar, kita akan bisa penyerapannya juga susah sekali. Salah satu contoh adalah untuk bantuan sosial untuk pekerja rokok. Nah, pekerja rokok ini kan sudah ada bantuan BLT lewat DB sekarang ini yang sudah ikut. Nah, sekarang kalau diperuntukkan ada sekitar 50 miliar diperuntukkan untuk bantuan sosial pekerja rokok, ini tidak akan terserap. Nah, makanya ini terjadi silpa terus tiap tahun ada silpa. Sampai sekarang pun ada 200 sekian untuk dana juga yang di 2021 ini. Pak, kalau menanggapi TPA yang saat ini overload, Pak, kan rencana mau ada perluasan tapi gagal. Iya, ada perluasan, kemarin anggarannya tidak ada, Pak. Ya kan? Nah, termasuk anggaran dari cukai ini kemarin kan untuk infrastruktur. Nah, ini sudah masuk di sana, ternyata dengan adanya PMK 206 itu turun, akhirnya kita cabut kembali. Karena bagi hasil dan hasil cukai kita ingin mendengarkan masukan-masukan juga Bupati, SKPD dan juga teman-teman DPRD tentang bagaimana dana cukai ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Komposisi PMK-nya kita dialogkan sehingga tidak ada anggaran yang sisa dan juga bisa maksimal dalam pemanfaatan. Iya, Pak Dirjen tentu aspirasi ini juga seperti aspirasi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan akan menjadi catatan Menteri Keuangan untuk terus berdialog dengan DPR bagaimana sehingga anggaran yang besar ini tidak menjadi silpa dan juga kemanfaatannya bisa untuk sosial, produktivitas, pelatihan dan juga aspek-aspek yang lain yang bisa berkontribusi pada kesejahteraan buruh dan juga masyarakat. Terkait keberadaan LIG ini ternyata kan banyak menarik minat orang untuk berkunjung ke sini dari daerah lain. Kira-kira ke depan mungkin DPRD kan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira ke depan itu seperti apa untuk daerah lain? Ya, saya rasa ini kan pilot project yang bagus ya. Nah, cuma juga jangan semua daerah jadi bikin seperti ini ya, karena nanti nilai ekonomisnya jadi hilang ya. Jadi ya nanti harus ada sinergi. Jadi kalau daerah sini yang dekat-dekat ya kumpul aja ke sini gitu. Jadi karena nanti kalau semua daerah yang penghasil ini bikin seperti ini ya akhirnya jadi nggak payu kan di sini, akhirnya untuk menutup biaya produksinya jadi rendah, khususnya untuk lab ya. Nah, tapi kalau untuk ininya saya dukung ya. Masuk Jepara itu, Pak, ya. Kawasan industrinya sih saya rasa baik ini ya. Jadi ya gunakan saja anggaran yang sudah ada. Kan sebetulnya di dalam DAU kan ada keleluasaan juga ya kan. DAU kan boleh dipakai untuk infrastruktur dan lain-lain. Jangan dipakai buat bayar gaji pegawai aja ya, karena kebanyakan kan DAU habisnya untuk itu ya. Pak, sejauh ini DPRD itu di seluruh Indonesia rata-rata silpa semua atau ada yang mendekati? Enggak, kalau tadi yang saya omongin silpa itu yang mana nih Pak Bupati ngomong apa yang enggak seluruh Indonesia yang Satu lain, kabupaten lain. Ya, kalau silpa itu kan hampir semuanya ada. Tapi sebenarnya itu bukan, kalau yang khusus DBH karena sistemnya itu pertama perkiraan, kemudian dihitung. Ini
baru ditetapkan ya. Jadi ini kan selalu ada perhitungan naik turun. Jadi itu sebenarnya bukan silpa, tapi kurang bayar lebih bayar ya. Tapi kalau yang tadi silpa yang saya sampaikan itu adalah dari anggaran yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, ini masih ada uang yang ditaruh di bank gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan gunakan silpa nih sebenarnya kalau untuk DBH, karena DBH itu kurang bayar lebih bayar ya, dan ini selalu di offset. Kalau tahun ini misalnya jatahnya 100 ya, tahun lalu masih ada lebihan 20 yang belum kelebihan bayar, yang 100 dikurangi 20 jadi 80. Tapi Gitu ya, Pak? selama ini penggunaannya di daerah sudah benar belum Pak? Mungkin sudah dalam rangka tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya itu loh, Ya sudah makanya tepat belum? sekarang kita buatkan PMK yang baru, tujuannya adalah untuk menguatkan itu. Ya, makanya tadi kan konsentrasi yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Oke sahabat Beta, demikianlah liputan untuk hari ini, dan demikian kunjungan kerja dari Wakil Ketua Komisi 11 dan juga Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang membahas terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus, dan bertemu juga dengan Bupati Kabupaten Kudus. Semoga apa yang diinginkan dari Bupati Kudus